Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita boleh bersyukur bahwa kasih dan juga anugerah daripada Tuhan senantiasa kita nikmati dan rasakan dalam sepanjang kehidupan kita. Sama seperti di hari ini kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sehingga kita boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di edisi Rabu 17 Maret 2021 kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui firman kebenarannya. Mari mempersiapkan hati dan pemikiran kita. Kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas segala pemeliharaan kasih dan tuntunanmu yang senantiasa kami rasakan. Saat ini kami akan mengawali kehidupan kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berilah kepada kami kuat kuasa Roh Kudus, hikmat sehingga kami akan mengerti dan memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22. Firman Tuhan berkata, "Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya." Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan penerang abadi, puang mo tu oto na arang matontongan. Itulah tema dari renungan kita, berangkat dari bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Frances Jane Crosby, yang lebih dikenal dengan Fanny Jack Crosby, adalah seorang penulis syair lagu "Di Jalanku Ku Diiring". Ini Kidung Jemaat 408. Dan lebih dari 8.000 himne sejak usia 8 tahun sampai wafat di usia 94 tahun. Mengungkapkan kecukupan hidup oleh Yesus sang terang dunia, sekalipun dunianya gelap gulita dan ia tidak pernah melihat apapun sejak kecil karena malapraktik petugas medis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel pernah mengalami kesuraman
Mereka ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun, dan seterusnya, sebagai akibat ketidaktaatan kepada Allah. Namun memperoleh janji dari Allah akan menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Allah menyatakan bahwa Akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. 5 keberadaan Allah ini akan mewujudkan kemakmuran hidup, damai sejahtera, dan keadilan yang melindungi dan mengatur hidup bangsa pilihannya. Dengan tembok selamat serta pintu-pintu gerbang pujian. Allah juga menyatakan kesanggupannya mencangkok dan menanam orang benar sebagai penduduk negeri, serta oleh kedaulatannya mengubah yang paling kecil menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Fanny J. Crosby yang buta dan hidup dalam kegelapan telah menemukan Tuhan menjadi penerang abadi dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, tentu terlebih lagi kita yang tidak buta. Asalkan hati kita tidak dibutakan oleh keinginan daging yang duniawi, dengan memandang pada sumber kehidupan kita, yakni Yesus Kristus. Kita pun dapat menikmati kasih sumber kehidupan dari Tuhan, sebab Tuhan adalah penerang abadi mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang pada hari ini, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, atas segala kasih, pemeliharaan, tuntunan Tuhan yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan. Bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menjadikan Tuhan Yesus senantiasa menjadi sumber kehidupan dalam kami menjalani hari lepas hari di dalam dunia ini. Hamba-Mu datang berdoa, mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Peliharakan, berkati, jaga dan lingkupilah umat-Mu ya Tuhan. Secara khusus dalam menjalani pandemi COVID-19, kami merindukan Tuhan menopang kami dan kesehatan, kekuatan, sehingga kami tetap sehat dan kuat. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pekerjaan, karya dan pelayanan jemaat Tuhan. Berkati dan kasihi mereka ya Allah. Berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan jemaat Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik, dan juga dalam mempersiapkan masa depan anak-anak dan rumah tangga mereka. Mari Tuhan bukakan jalan, Tuhan layakkan, dan Tuhan memberkati. Berkenanlah ya Tuhan, memberkati segala harapan dan kerinduan jemaat Tuhan. Biarlah semuanya boleh terwujud, boleh mereka nikmati tepat pada waktunya. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan menjamah tubuh mereka, memberkati segala perawatan, pengobatan, makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga dari dalamnya jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh akan pulih dan sembuh. Berdoa untuk perjuangan jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Dimanapun mereka berjuang, mari Tuhan bukakan jalan dan berilah petunjuk kepada mereka kemana mereka harus pergi dan berangkat untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan melalui pekerjaan. Berdoa untuk seluruh anak-anak anggota jemaat Tuhan, mulai dari yang kecil bertumbuh. Kiranya Tuhan berkati, bahkan yang berjuang di bangku pendidikan, bahkan yang saat ini mempersiapkan diri mengikuti UAS dan praktek. Tuhan mengasihi dan Tuhan menolong. Bahkan jemaat Tuhan, anak-anak anggota jemaat Tuhan yang juga berjuang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan mengasihi, Tuhan tunjukkan
kemana mereka harus mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Ya Allah, berdoa untuk seluruh bentuk pelayanan Jemaat Efrata Bontang. Kiranya Tuhan mengasihi, Tuhan menolong kami semua, sehingga kami boleh mengangkat tugas pelayan kami dan penuh sukacita, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap memberkati dan menolong kami. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan dan syukur kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kebersamaan kita di hari ini melalui renungan harian dan doa bersama. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita, dan kiranya kita tetap melakukan protokoler kesehatan. Shalom untuk kita semua.